Langit pemakaman umum, hitam pekat. Hujan deras mengguyur, menyamarkan air mata seorang wanita muda, Kara, yang berdiri di depan sebuah nisan bertuliskan Sinta Al-Qatari. Kara mengepal tangannya, hingga kuku menancap ke kulit. Ia memegang sebuah tongkat lipat tunanetra, dan kacamata hitam di tangannya. Kakakku mati karena mencintai iblis. Polisi bilang itu bunuh diri. Tapi aku tahu, iblis itu yang mendorongnya ke neraka, ucap Kara. Kara perlahan memakai kacamata hitam itu. Ia menutup matanya, lalu membukanya kembali di balik lensa gelap. Tatapannya berubah kosong, tidak fokus, seolah-olah syaraf matanya telah mati. Ia mulai mengetuk-ngetukkan tongkatnya ke jalan setapak. Mulai hari ini, Kara sudah mati. Yang ada hanya Rara, wanita buta yang tidak berbahaya. Tunggu aku, Damien. Aku akan mengambil matamu sebagai ganti nyawa kakakku. Di ruang kerja yang luas, Damien Al-Qatari duduk di kursi kebesarannya. Ia sedang melempar dokumen ke wajah seorang manajer senior yang gemetar ketakutan. Kau sebut ini laporan keuangan? Ada selisih 0,5%. Kau pikir aku buta? You Cap Damien? Maaf Pak Damien, saya akan perbaiki. Jawab manajer Damien. Tidak perlu. Kau dipecat. Keluar sebelum security menyeretmu, patang Damien. Manajer itu lari terbirit-birit. Damien memijat pelipisnya. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Ia menderita insomnia kronis sejak kematian tunangannya. Ia membuka laci, mengambil obat penenang, menelannya tanpa air, tapi tetap tidak bisa tenang. Kepala pelayan masuk dengan hati-hati. Tuan, kandidat pianis terapi musik yang baru sudah datang. Dia direkomendasikan oleh Yayasan Tunanetra. Damien Mengdengus, Tunanetra, Tagas. Setidaknya dia tidak akan melihat wajahku yang ingin membunuh orang ini. Suruh masuk. Rara masuk ke ruang tengah mansion yang memiliki piano Grand Steinway di tengahnya. Ia berjalan pelan, mengetuk-ngetukkan tongkatnya, berakting seolah ia meraba sekitar dengan pendengarannya. Damien berdiri di lantai 2, di balik railing kaca, menatap ke bawah, seperti predator mengamati mangsa. Ia tidak bersuara. Silakan duduk Nona Rara. Tuan Damien ada di ruangan ini, tapi beliau tidak suka bicara. Silakan mulai bermain, ucap asisten Damien. Rara duduk di bangku piano. Ia menarik napas, jarinya mulai menari di atas tuts. Ia memainkan lagu Nocturne in C Sharp Minor, karya Chopin, lagu yang sangat sedih dan menghantui. Di lantai 2, Damien terpaku. Itu adalah lagu yang sering dimainkan Sinta dulu. Melodi itu mengalir ke telinganya. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, detak jantung Damien yang memburu mulai melambat. Rasa kantuk yang dirindukannya mulai datang. Damien turun perlahan, melalui tangga spiral. Langkah kakinya sengaja dibuat senyap. Damien berjalan mendekati Rara, yang masih asyik bermain piano. Ia berdiri tepat di belakang punggung Rara. Jaraknya hanya beberapa sentimeter. Rara tahu Damien ada di sana, dari aroma parfum sandalwood yang tajam dan aura dingin yang menusuk. Tapi dia tidak boleh bereaksi. Damien menatap leher jenjang Rara. Ia curiga. Apakah gadis ini mata-mata musuh? Kenapa dia memainkan lagu Sinta? Damien mengambil sebuah pisau pemotong surat tajam dari meja di dekat piano. Tanpa peringatan, Damien melemparkan pisau itu dengan kencang, tepat ke arah wajah Rara. Pisau itu melesat cepat. Rara melihat kilatan logam itu dari sudut mata butanya. Instingnya berteriak untuk menghindar. Tubuhnya ingin melompat. Tahan, jerit batinnya. Jika kau bergerak 1 milimeter saja, kau mati. Rara memaksa matanya tetap terbuka lebar dan kosong. Ia tidak berkedip. Ia terus menekan tuts piano. Pisau itu menancap di badan piano kayu hanya berserak 2 cm dari pipi Rara. Beberapa helai rambut Rara terpotong oleh bilah pisau itu dan jatuh ke pangkuannya. Rara berhenti bermain. Ia meraba pipinya dengan tangan gemetar. Apa itu? Suara apa itu, Pak Hasan? Tanyanya dengan suara panik yang meyakinkan. Damien menatap mata Rara, lekat-lekat. Tidak ada pupil yang mengecil, tidak ada kedipan refleks. Hanya tikus yang lewat. Jawab Damien dingin.
Ia mencabut pisau itu dari piano. Maaf, pianoku sudah tua, kayunya kadang retak. Damien berjalan memutari Rara, lalu berbisik di telinganya. Permainanmu lumayan, kau diterima, tapi ada aturannya. 1. Kau mainkan piano setiap malam sampai aku tertidur. 2. Kau tinggal di sini. 3. Jangan pernah mencoba mencari tahu apa yang terjadi di rumah ini. Telingamu boleh mendengar, tapi mulutmu harus bisu. Baik tuan, tapi bolehkah saya minta satu hal? Saya butuh gaji di muka untuk pengobatan nenek saya. Damien melempar sebuah kartu black card ke pangkuan Rara. Ambil pinnya 0000. Belilah apa saja. Asal jangan beli matamu kembali. Aku suka kau yang seperti ini. Gelap. Malam harinya, Rara diantar ke kamar pelayan tamu yang cukup mewah. Setelah Pak Hasan pergi dan pintu terkunci, suasana hening. Rara duduk di tepi kasur. Ia perlahan melepas kacamata hitamnya. Matanya yang tajam dan sehat menatap pantulan dirinya di cermin. Ia mengeluarkan sebuah alat penyadap suara super kecil dari ujung tongkat lipatnya. Rara berjalan ke jendela, menatap ke arah kamar Damien di sayap barat mansion. Kau memang serigala, Damien, tapi kau lupa, serigala pun butuh tidur. Dan saat kau tidur, aku akan mengulitimu perlahan. Tiba-tiba, Rara melihat sesuatu di taman belakang mansion. Di tengah kegelapan malam, di dekat gudang tua, ia melihat sosok seseorang sedang menyeret bungkusan besar, menyerupai ukuran tubuh manusia. Sosok itu adalah Damien. Rara menahan napas. Apakah itu mayat? Ponsel Rara bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Masuklah ke hatinya, buat dia jatuh cinta, lalu hancurkan. Rara menatap Damien di kejauhan, lalu tersenyum tipis. Senyuman yang mengerikan. Permainan dimulai, Damien, ucap Rara dengan licik.